تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تحقق المقاصد والغايات. اللهم صل وسلم وبارك وعظم على سيدنا ومولانا محمد سيد السادات وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المعاد. أما بعد، وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال نبيكم محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم: اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق رسول الله نبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. الحمد لله رب العالمين. فيا معاشر الحاضرين، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله فقد فاز المتقون. Masyarul hadirin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khatib berwasiat kepada diri pribadi dan kita semua, marilah sama-sama kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sesungguhnya, berusaha berupaya menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan berjuang untuk menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, karena tidak ada bekal yang akan kita bawa menghadap Allah melainkan bekal itu hanyalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Man khafallaha rabba ilaih, siapa yang takut kepada Allah, siapa yang takwa kepada Allah, maka dia akan berjuang, berusaha untuk mendekat kepada Allah. Wa man khafa syai'an haraba minhu, siapa yang takut sesuatu pasti dia akan lari darinya. Di bulan Ramadan yang penuh berkah, di bulan yang istimewa, di hari yang mulia, Allah mampukan kita untuk datang ke rumah Allah, memenuhi panggilan Allah. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita menjadi umat yang paling dicintai oleh Allah. Kita menjadi umat Sayyidul Anbiya, pemimpin para nabi dan rasul, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemimpin dari semua nabi, pemimpin ahli syurga, orang yang pertama akan masuk surga dan tidak diizinkan selain baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita beruntung menjadi umat Sayyidul Mursalin, pemimpin para rasul. Maka begitu cintanya Nabi Muhammad kepada kita, Nabi yang mengorbankan segalanya untuk kita, berdarah-darah, patah gerahamnya, berdarah pelipisnya, menetes darah ke kakinya saat di perang Uhud. Maka sahabat pun berkata kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar Allah hancurkan mereka yang memusuhimu, yang menyakitimu seperti umat-umat terdahulu. Tapi Nabi menahan satu doa mustajab yang diberikan kepada para nabi dan rasul untuk memberikan doa itu kepada Nabi, kepada umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kata Nabi, syafaati li ahli al-kabair min ummati, syafaatku untuk mereka pelaku dosa besar yang bermaksiat kepada Allah, yang melanggar perintah Allah, tetap ada peluang
untuk mendapatkan syafaat Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kita beruntung berada di bulan yang istimewa, Sayyidus Syuhur, pemimpin dari semua bulan. Bahkan Allah gandengkan dalam Al-Quran dengan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan digandengkan dengan Al-Quran. Tidak ada bulan yang Allah sebut dalam Al-Quran, hanya satu, yaitu bulan Ramadan. Maka siapapun kita yang berada di bulan Ramadan, masuk di bulan Ramadan dan mengisi waktu-waktu istimewa di bulan Ramadan, maka kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ayo sama-sama kita berjuang untuk menggunakan kesempatan dari Allah. Saum yauman min Ramadan, puasa satu hari di bulan Ramadan, afdal min alf saum, lebih hebat daripada 1000 puasa yang kita lakukan di lain bulan Ramadan. Wa tasbihah, satu tasbih yang kita baca subhanallah di bulan Ramadan, itu lebih afdal, lebih istimewa dari 1000 tasbih yang kita baca di lain bulan Ramadan. Warakatan, satu rakaat di bulan Ramadan itu lebih utama dari 1000 rakaat yang kita lakukan di bulan Ramadan. Kenapa jadi berhebat? Kenapa jadi istimewa? Karena Allah meletakkan kemuliaan terkadang pada tempat dan juga terkadang pada waktu. Maka inilah waktunya, inilah saatnya, inilah kesempatan dari Allah yang Allah berikan kepada kita. Ramadan tahun ini Allah izinkan kita, Allah masih hidupkan kita, dan Allah berikan kekuatan kepada kita. Banyak sahabat, keluarga, kerabat yang sama doanya dengan kita, ingin berjumpa dengan Ramadan, tapi ada yang lebih cepat daripada keinginan, itulah kematian. Maka ayo sama-sama kita berjuang memanfaatkan waktu-waktu istimewa. Setiap detiknya, setiap menitnya, setiap jamnya adalah anugerah dari Allah. Bahkan setiap malam Allah panggil hamba-hambanya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, "Ayah bagi al-khair akbil." Wahai yang menginginkan kebaikan, menginginkan syurga, menginginkan rahmat Allah, menginginkan ridha Allah, akbil, ayo sambut, ayo terima. Mana yang katanya mau masuk surga, mana yang katanya mau ridha Allah, mana yang katanya mau rahmat Allah, dipanggil malaikat setiap malam. Wa ya bagi syar aksir, mana yang masih maksiat, yang masih berbuat jahat, kurangi maksiatmu, hilangkan dosamu, taubat kepada Allah. Jangan sampai sudah datang Ramadan masih menantang perintah Allah, kau tidak merasa hebat, merasa rendah di hadapan Allah. Siapapun yang memuliakan Ramadan, maka Allah akan muliakan hidupnya dunia akhirat. Dan siapapun yang menghinakan Ramadan, yang merendahkan Ramadan, yang menentang di bulan Ramadan, maka Allah akan hinakan dunia dan akhirat. Maka kita berjuang menggunakan waktu-waktu istimewa. Pakailah waktu malam untuk salat isya berjamaah, dilanjutkan salat tarawih dengan salat witir, lalu tidur sejenak. Tidur hanya untuk meluruskan pinggang, tidur hanya untuk memejamkan mata, memenuhi hak mata, agar kita malam bisa bangun. Lalu malam bangun, ambil air wudu, salatlah 2 rakaat, salat tahajud, salat sunnah wudu, salat hajat, salat taubat. Isi waktu dengan ibadah. Allah tidak perintahkan kita pakailah semalam untuk ibadah, la, tapi Allah hanya menginginkan wa minal laili fatahajjat bihi, dari sebagian malam bangunlah, bertahajudlah, ibadahlah, karena itulah kemuliaan kita. Saat malam bisa bangun tahajud, kenikmatan ahli ibadah, kenikmatan orang-orang soleh terletak pada salat malamnya. Setelah bangun ibadah, maka menyambut waktu yang istimewa, yaitu waktu sahur. Wa minal ashari hum yastaghfirun,
Di waktu sahur kita bangun, di waktu sahur kita istighfar, di waktu sahur kita taubat. Bayangkan dosa-dosa kita, bayangkan kesalahan kita, bayangkan maksiat kita. Kita sedang berdiri di hadapan Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang ampunannya tak terbilang. Kalau kita datang membawa dosa sebesar gunung, Allah siapkan ampunan seluas langit dan bumi. Ya nafsu la taqnati min zallatin azumat, innal kabaira fil ghufrani kallamami. Wahai nafsu, wahai jiwa, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Sebanyak apapun dosa kita, di hadapan ampunan Allah kecil, asal kita mau minta ampun kepada Allah, baca istighfar di waktu sahur, kemudian makan, persiapan untuk puasa. Kalaupun tidak makan, yang penting bangun, walau hanya minum satu teguk air, satu butir kurma, mengambil keberkahan di waktu sahur. Natasaharu fa inna fis sahur barakah. Sahurlah, karena di dalam sahur ada keberkahan. Sahur bukan hanya untuk makan, tapi untuk kita membiasakan diri supaya nanti terlatih bisa bangun sebelum waktu subuh. Kemudian setelah itu lanjutkan dengan salat subuh berjamaah di masjid, di musalla. Kemudian isilah waktu salat subuh dengan ibadah, dengan majlis ta'lim, dengan baca Quran, dengan zikir, dengan salawat, dengan ibadat. Isilah waktu istimewa. 1 ba'da subuh, 2 setelah waktu asar, 3 setelah maghrib, 4 sebelum sahur. Inilah 4 waktu yang istimewa. Jangan pernah kita lupakan setiap harinya. Maka inilah kita dididik dengan Ramadan, datang membawa segudang ampunan dari Allah. Maka na'udzubillah, saat datang Ramadan tidak ada semangat, tidak ada perubahan. Mau bulan apa lagi untuk kita berubah menjadi lebih baik? Allah sudah mudahkan kita. Futihat abwaabul jannah wa ghulliqat abwaabun nar wa sufidatus syayatin. Surga telah dibuka, neraka telah ditutup, setan telah dibelenggu. Maka jangan sampai kita bermaksiat di bulan Ramadan. Tidak ada alasan untuk menyalahkan setan, namun ada setan yang masih ternyata bersemayam dalam diri kita, hawa nafsu kita. Inilah musuh terbesar kita. Dan ada setan yang ternyata masih ada di televisi, masih ada di handphone kita, masih melalaikan kita dari ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Ramadan, jadikan Ramadan ini Ramadan terindah, Ramadan paling berkah, Ramadan paling berkesan, Ramadan yang penuh dengan kenikmatan, dengan ibadah. Karena Ramadan tidak ada yang menjamin kita akan berjumpa lagi Ramadan tahun depan. Maka hari ini masih diizinkan Allah, tidak menjamin. Yang sehat belum tentu hidup masih lama, yang muda belum tentu hidup sampai tua, yang kaya belum tentu hidupnya masih panjang umurnya. Tidak ada yang menjamin di antara kita. Mari kita sama-sama manfaatkan waktu terbaik yang diberikan oleh Allah. Karena saat kita menikmati waktu yang diberikan Allah, saat itulah berarti kita orang yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sarafal abad ma'an amallahu alaihi fima khuliqa li ajli. Menggunakan nikmat yang dititipkan Allah sesuai dengan aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua dijadikan hamba-hamba yang berubah menjadi lebih baik. Allahumma ya muhawwilal ahwal, hawil alana ila ahsanil al. Wahai Allah yang maha membolak-balikkan keadaan, rubah keadaan kami menjadi lebih baik. Ramadan menjadi penditarbiyatil ruh, menjadi pendidikan untuk ruh kami ya Allah, sehingga kami setelah Ramadan akan menjadi hamba yang lebih dekat dengan Engkau ya Allah. Yang ketiga, hikmah ketiga adalah Ramadan mengajarkan kita tentang merasakan kesusahan orang. Hidup ini hanya untuk memberikan manfaat. Man faraja kurbatan, siapa orang yang menghilangkan kesusahan orang, maka Allah akan hilangkan kesusahannya dunia dan akhirat.
man yassara al-mu'sirin, siapa orang yang melapangkan, siapa orang yang melancarkan, siapa orang yang menunjukkan kebaikan untuk orang lain, maka hidupnya akan dilancarkan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berbagilah walau hanya sedikit, antarkan makanan untuk orang berbuka, perhatikan orang lain yang sedang kelaparan, perhatikan orang-orang di sekeliling kita. Jangan sampai kita nikmat ibadah tapi ternyata ada orang kelaparan di samping kita. Na'udzubillah min dzalik. Maka itulah salah satu musik yang haram yang disepakati oleh para ulama adalah bunyi sendok yang terdengar saat orang kaya makan, ternyata tetangganya dalam keadaan lapar. Maka kita berjuang, mudah-mudahan hadirnya kita di dunia banyak memberikan manfaat untuk orang lain, dan saat kita meninggal akan jadi kenangan indah. Innamal mar'u hadithun ba'dahu fakun hadithan hasanan liman wa'a. Semua kita hanya meninggalkan kenangan. Silahkan mau tinggalkan kenangan baik atau tinggalkan kenangan jahat, semua akan dikenang orang dan semua akan bersaksi hadapan Allah, serta semua akan mengirimkan doa terbaik. Mudah-mudahan akan banyak orang yang mendoakan kita saat meninggal dunia, dan akan banyak orang bersaksi baik tentang kita. Hidup ini soal perjuangan, soal istiqamah, sampai nanti Allah tutup usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan berkat Ramadan yang mulia Allah ampunkan dosa-dosa kita, Allah tutupi aib kita, Allah mudahkan urusan kita, Allah istiqamahkan kita, dan Allah wafatkan kita husnul khatimah. Allah berikan keberkahan rezeki, keberkahan keluarga, keberkahan umur, serta keberkahan semua apa yang kita miliki. Amin amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam kalamullahi malikil alam, fa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. ومولانا محمد وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة أجمعين. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله النبي المصطفى سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الوفاة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ربا سواه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك وعظم على سيدنا مولانا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائما بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال نبيكم محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخلق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق رسول الله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين الحمد لله رب العالمين. فيا معشر الحاضرين أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله فقد فاز المتقون. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بكرسي وقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وعظم على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات
إنك أنت اللهم سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم يا فارق الفرقان ومنزل القرآن بالحكمة والبيان بارك اللهم لنا في شهر رمضان بارك اللهم لنا في شهر رمضان بارك اللهم لنا في شهر رمضان وعنا على الصيام والقيام وتلاوة القرآن واحفظنا من جميع الذنوب والآثام وارزقنا حسن الختام ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة